sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Karena hari ini kita masih akan seru-seruan lagi dan membahas hal yang sangat menarik. Kira-kira tentang apa ya? Ini dia yang akan kita bahas hari ini. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan ke sebuah tempat yang namanya Brown Canyon. Nah, udah denger belum nih? Kira-kira kalau kita lihat dari namanya ini ada di Indonesia atau di luar negeri ya? Yuk, menurut kamu ada di mana? Betul banget ya, ada di Indonesia. Tepatnya ada di Semarang. Yuk, langsung kita lihat aja, ini dia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kalau kita mau jalan-jalan ke sebuah wilayah yang tempatnya mirip banget sama yang ada di Amerika, atas namanya Grand Canyon, kita nggak usah jauh-jauh deh ke Amerika. Bisa aja nih langsung aja datang ke Brown Canyon yang ada di Indonesia. Nah, si Brown Canyon ini dia ada di wilayah Semarang, tempatnya di Ungaran, Jawa Tengah. Wilayah Brown Canyon ini merupakan salah satu wilayah hasil bekas penambangan. Nah, ini berbeda nih sama si Grand Canyon, yang mana Grand Canyon ini tercipta karena hasil asli dari proses erosi yang terjadi di bumi. Nah, makanya kalau kamu mau jalan-jalan ke tempat yang mirip banget sama yang ada di Grand Canyon ini, nggak usah jauh-jauh, kita langsung jalan-jalan aja yuk ke Semarang. Dan bahkan si wisata Brown Canyon ini kalau kalian lihat pas lagi ada sunrise dan juga ada sunset, ini keren banget. Bisa bayangin nggak kalau kalian bisa foto di sini? Wow, mengabadikan banyak sekali momen-momen menarik yang terjadi di wilayah Brown Canyon. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, di sini sekarang Indonesia juga lagi menggalakkan nih yang namanya pariwisata, apalagi dari segi alam. Hebat ya, si Brown Canyon ini merupakan hasil dari proses atau bekas wilayah penambangan, terutama pada penambangan batuan yang kemudian dia mengalami berbagai macam, termasuk salah satunya adalah pelapukan secara biologis yang menambah tempatnya ini lebih estetik dan lebih keren lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang pelapukan nih yang terjadi di wilayah Brown Canyon. Kalau kamu lihat pelapukan yang terjadi di sini, ada apa aja sih kira-kira? Wah, di sini ada berbagai macam tumbuhan dan hewan yang tinggal ya. Makanya dia menjadi tempatnya lebih estetik, bahkan lebih keren. Dan ternyata salah satu tenaga pembangunnya juga merupakan tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Nah, makanya nih ada Brown Canyon, ada Grand Canyon, ada juga pelapukan dan lain-lain. Kira-kira hari ini kita bahas apa? Jangan kemana-mana ya. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas ya banyak sekali mengenai si Brown Canyon yang ternyata dia ada di Semarang, Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa? Kira-kira kita nggak jauh-jauh nih bahasnya tentang dia, yaitu mengenai si bentang alam hasil dari pelapukan dan juga pengikisan. Nah, kalau tadi salah satu contohnya adalah bentang alam yang dipengaruhi oleh proses pelapukan. Nah, sekarang kita mempelajarinya mengenai bentang alam yang merupakan hasil dari proses pelapukan dan juga pengikisan. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk satu persatu apa sih mereka dan siapa mereka ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai si pelapukan. Nah, kalau mengenai pelapukan ini, aku mau tanya dong ke kalian, pernah nggak sih kalian melihat batu yang lama-lama rapuh atau batu yang lagi dicengkeram nih sama akar tanaman? Atau juga seperti batu-batu yang tiba-tiba pecah, atau kalian melihat pecahan batu yang berbeda nih dari biasanya. Nah, batu yang pecah yang berpisah kompaksinya atau kekompakannya ini merupakan salah satu contoh dari bentuk pelapukan. Yang mana kalau kita lihat nih dari definisinya dulu, bahwa pelapukan ini merupakan sebuah peristiwa penghancuran massa batuan, baik itu secara fisika, secara kimiawi maupun secara biologis. Nah, jadi di sini nih batuannya itu hancur karena berbagai macam proses. Di sini dijelaskan ada proses kimia dari alam itu sendiri, ada proses juga fisika, dan juga ada proses biologis. Seperti apa sih ketiga proses tersebut? Ini dia. Nah, yang pertama,
Kita lihat dulu dari klasifikasinya. Ternyata pelapukan itu juga diklasifikasikan menurut bagaimana proses bisa terjadinya. Nah, menurut proses terjadinya dibagi menjadi 3, ya berdasarkan ini sesuai dengan pengertiannya atau definisinya. Yang pertama ada pelapukan fisik ataupun pelapukan mekanik, yang kedua ada organis, dan yang ketiga ada kimiawi. Nah, yang pertama langsung aja kita bahas mengenai pelapukan fisik dan mekanik. Nah, kalau si pelapukan fisik ini namanya juga fisik ya atau mekanik, berarti terjadinya ini karena proses-proses fisika atau proses mekanika. Nah, di sini dipengaruhinya oleh apa aja? Nah, dipengaruhinya ini salah satunya oleh 3 hal. Yang pertama tuh karena adanya temperatur yang tinggi. Jadi karena ada perbedaan temperatur antara siang dan malam yang semakin tinggi, ini juga menyebabkan batuan-batuan ini semakin mudah rapuh dan akhirnya pecah. Misalkan apa sih? Misalkan kalau di siang hari cuacanya sangat panas, tapi kalau di malam hari malah jadinya dingin sekali. Nah, ini juga bisa menyebabkan nih batuan-batuan ini cepat melapuk atau cepat rapuh dan cepat hancur. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pembekuan air di dalam batuan. Nah, air yang beku ini akan menyebabkan masanya memuai. Nah, bisa bayangin gak sih kalau air yang membeku kemudian memuai, otomatis benda-benda yang ada di cengkeramannya atau di sekitarnya ini akan merasa tertekan dan akhirnya pun menjadi pecah. Nah, seperti salah satunya batuan ini. Kemudian yang ketiga ini adalah berubahnya air garam menjadi kristal. Nah, kalau kalian lihat ya, biasanya nih di pinggir pantai banyak sekali garam-garam yang tercipta dari air. Ini juga salah satu penyebab loh kenapa si batuan ini bisa melapuk. Nah, makanya contoh batuan-batuan yang ada di sekitar pantai ini, yang pantainya bisa menghasilkan garam, hampir semua pantai ya, airnya bisa menghasilkan garam. Ini dapat mempercepat proses pelapukan secara fisika atau secara mekanik. Seperti itu sobat belajar. Nah, kita baru bahas satu nih mengenai pelapukan fisika atau pelapukan mekanika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini dia, pelapukan organik. Nah, ini beda banget ya. Kalau tadi si mekanik atau fisika kita bahasnya mengenai ada suhunya, ada karena pembekuan, dan ada proses kristalisasi. Kalau si pelapukan organik ini dipengaruhi oleh makhluk hidup. Nah, baik itu berupa manusia, tumbuhan, maupun binatang, maupun seperti binatangnya itu cacing tanah atau cengkeraman akar pohon nih, aku contohkan di sini. Mereka ternyata dapat membuat batuan itu lapuk. Nah, kalau kalian nih sering jalan-jalan misalkan ke hutan atau ke taman kota atau mungkin ke wilayah taman-taman nasional seperti itu, biasanya sering banget nih kita temuin ada batu yang ada di pinggir jalan, kemudian akar tanaman sampai mencengkeram batuan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pelapukan organik. Apalagi kalau sampai batunya meretak seperti ini merupakan salah satu contoh dari pelapukan organik. Ya, intinya perbedaannya dengan pelapukan yang lain, kalau pelapukan organik ini khusus banget nih dipengaruhi oleh proses-proses organisme atau oleh makhluk hidup itu sendiri. Gitu, baik makhluk hidupnya itu berupa tumbuhan, hewan, maupun oleh manusia. Gitu ya sobat belajar. Kita baru bahas dua mengenai pelapukan. Ternyata ada pelapukan yang ketiga, yaitu adalah ini dia pelapukan kimiawi. Nah, kalau khusus nih pada pelapukan kimiawi ini biasanya dipengaruhi oleh proses-proses pelarutan. Terjadinya di mana sih? Terjadinya di wilayah yang kita sebut dengan wilayah karst. Wilayah karst, di sini saya tulis. Karst atau kapur. Wilayah karst atau wilayah kapur ketika terjadi air hujan atau di dalamnya termasuk cairan-cairan lainnya, ini akan sangat mudah yang namanya terjadi pelapukan. Nah, salah satu hasil bentang alamnya itu berupa apa sih? Hasil bentang alamnya salah satunya ini berupa si dolina. Nah, dolina itu siapa sih? Dolina ini merupakan salah satu bentuk cekungan yang terbentuk karena adanya pelarutan di wilayah karst atau kapur. Jadi ketika terjadi hujan, karena air kapur ini sangat mudah dan rentan sekali untuk larut, sehingga saat hujan mereka akan
menimpa titik-titik di sekitar sini, dan secara tidak langsung maupun secara langsung batuan di pinggirnya ini akan terkikis dan kemudian dia akan melapuk runtuh ke bawah hingga menjadilah cekungan yang besar dan membentuk seperti lembah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan dolina. Nah, khususnya dia karena dia ada di wilayah Kars. Nah, kemudian yang kedua yaitu terbentuknya si sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah ini ada di mana? Tentunya ada di bawah tanah. Nah, kalau kalian mau nih ngelihat kayak apa sih sungai bawah tanah, kalian bisa banget loh dateng ke gua-gua misalkan. Nah, di gua-gua biasanya kalau kalian nemuin di situ di dalamnya banyak air, itu berarti salah satu contoh dari sungai bawah tanah yang tercipta di wilayah Kars atau di wilayah Kapur. Nah, kemudian selanjutnya, selain itu ternyata di yang lainnya juga ada nih, yaitu terbentuknya gua. Gua ini juga terbentuk akibat proses-proses pelapukan, yang mana di gua ini dapat kita temukan dua hal, yaitu ada stalaktit dan juga stalagmit. Stalaktit dan stalagmit, apa sih bedanya kira-kira sobat belajar? Kalian tahu nggak sih perbedaan dari stalagmit dan juga stalaktit yang biasanya kita temukan di goa-goa ini? Nah, ternyata perbedaannya kalau kalian datang nih ke sebuah goa, kemudian kalian melihat ya seperti ada batuan yang menempel nih di atas, di dinding-dinding goa sebelah atas ini, inilah yang disebut dengan stalaktit. Tapi kalau yang di bawahnya ini, yang menempel di bawah ini yang kita sebut dengan istilah stalagmit, dan keduanya juga merupakan hasil dari proses-proses pelapukan. Nah, terciptanya dari mana sih kedua ini? Jadi nih sobat belajar, kalau terjadi hujan baik enggak, air itu kan akan meresap ya ke wilayah Kapur. Jadi dia akan masuk terinfiltrasi di wilayah Kapur. Saat air tersebut masuk, mereka akan membawa material-material nih sobat belajar. Nah, material itu ketika mereka lewat menjadi satu, di sini melewati air yang membawa material dan kemudian menumpuk menjadi satu, terkompaksi dan mengeras. Nah, kemudian pasti kalau air mengalir membawa kompaksi itu kan masih menyisakan sisa dan akan turun jatuh ke bawah. Nah, air yang turun jatuh ke bawah masih membawa material itu tersebut, akibatnya jatuh dan terkumpul di wilayah yang bawah ini sehingga dia membentuk yang namanya stalagmit. Nah, si stalaktit dan juga stalagmit ini kemudian kira-kira kalau menurut kamu nih bisa menyatu nggak nih? Bisa ya sobat belajar, bahkan dia bisa menjadi satu seperti ini, membentuk yang namanya tiang-tiang gua. Makanya dari proses-proses ini terbentuklah banyak sekali bentukan alam yang sangat indah. Nah, ini baru pelapukan aja nih, belum yang selanjutnya. Karena yang selanjutnya ini ada bentang alam yang kedua. Ini merupakan hasil bentukan akibat proses pengikisan atau proses erosi. Yang mana kalau kita ketahui, si erosi ini nih memiliki 4 kelas. Atau kalau sebenarnya dia memiliki 3 kelas yang kemudian kalau kita bagi nih, dia menjadi 4 seperti ini. Yang pertama adalah proses pengikisan oleh air sungai, dan yang kedua adalah pengikisan oleh air laut. Nah, namun beberapa buku ataupun beberapa sumber ini terkadang mengklasifikasikan antara air sungai dan air laut ini menjadi satu, yaitu pengikisan oleh proses air, yang kemudian baru dibagi menjadi 2 lagi, yaitu oleh proses sungai dan juga laut. Nah, kemudian yang ketiga ini oleh proses es atau gletser, dan yang keempat pengikisan oleh angin. Nah, kita lihat yuk, ternyata antara angin, air, dan juga es mereka juga mempengaruhi berbagai macam bentukan alam yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa ya gambarannya? Seperti ini sobat belajar. Pertama kita lihat nih, proses pengikisan oleh air sungai. Nah, ternyata air sungai ini juga menyebabkan yang namanya erosi atau pengikisan, yang mana kalau dia terjadi secara terus-menerus, dia akan menyebabkan banyak bentukan bentang alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, sobat belajar, di sini aku sajikan 2 gambar. Nah, di sini ada sungai sebelah kanan dan di sebelah kiri juga ada bentukan sungai. Bedanya apa sih? Bedanya bentuknya nih. Kalau sungai yang di sebelah kanan ini lebih sempit dan bahkan lebih cekung seperti itu ya. Berbeda dengan sungai yang ada di sebelah kiri, dia lebih lebar dan juga
airnya lebih tenang, batuannya lebih banyak seperti itu. Nah, ternyata ini juga terjadi akibat proses pengikisan Sobat Belajar. Jadi proses pengikisan yang terjadi nih ada di atas ini, kemudian mereka akan jatuh dan menumpuk hingga lama-lama menjadi bentuknya sungainya berbentuk V. Inilah yang disebut dengan pengikisan secara vertikal. Nah, ini dia pengikisan secara vertikal yang salah satu contohnya terjadi di sungai. Nah, namun selain karena sungai ini berbentuk V, ada juga bentukan yang lain yang terbentuk dari proses-proses pelapukan di air. Yaitu contohnya apa? Contohnya ada lembah. Lembah ini seperti lembah apa ya? Ada Ngarai Sianok di Sumatera. Nah, kemudian juga ada lembah Arya dan juga yang awal sekali kita bentuk dan kita bicarakan itu adalah Grand Canyon di Amerika Serikat, yang mana pada akhirnya hasil bentukan dari pengikisan air ini seperti Ngarai Sianok, lembah Arya, Grand Canyon ini sangat memanjakan mata kita ya, sehingga pas sekali dan sering kali ini dijadikan sebagai salah satu tempat wisata yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga pemerintah setempatnya. Dan lagi-lagi, lembah ini juga terbentuk karena proses pengikisan oleh air ini secara vertikal. Jadi dari atas ke bawah seperti itu Sobat Belajar. Sehingga bentukannya seperti tebing-tebing ya Sobat Belajar. Namun inilah yang disebut dengan lembah. Di sini lembahnya, di sini juga lembahnya. Dan ini juga menjadi lembah pada akhirnya. Nah, selanjutnya ada bentuk apa lagi? Selanjutnya ada yang disebut dengan jurang. Nah, kalau kalian sering nonton film nih, apalagi film-film mengenai alam, pasti kalian sering banget yang lihat jurang yang begitu tajam dan bahkan begitu tinggi dan pasti bentuknya seperti ini. Mengerikan juga ya ternyata. Nah, ternyata Sobat Belajar, jurang ini juga merupakan salah satu contoh bentang alam yang tercipta karena pengikisan oleh proses air loh. Wow, dan ternyata ini sangat luar biasa salah satu ciptaannya, yang mana ini juga merupakan salah satu pengikisan secara vertikal, yaitu yang turun dari titik-titik di atas ini ke bawah, sehingga di bawah menumpuk berbagai macam partikel dan juga bentukan baru pastinya. Dan biasanya jurang ini pun dapat membahayakan beberapa makhluk hidup diantaranya. Jadi ketika seseorang tidak dapat ataupun makhluk hidup tidak dapat beradaptasi di wilayah seperti ini, dia akan rentan. Dan biasanya wilayah ini akan mengalami perbedaan suhu yang ekstrim antara yang ada di bagian puncak dan ada di bagian lembahnya. Seperti itu Sobat Belajar. Selanjutnya nih, ini juga yang gak kalah seru, yaitu mengenai aliran deras. Nah, kalau kalian Sobat Belajar semua yang ada di rumah pernah main arung jeram, nah pasti pernah ya. Kalau kalian pernah main arung jeram, ternyata mereka juga terbentuk oleh proses pengikisan karena air. Jadi ketika air yang itu mengalir dan kemudian karena proses pengikisan yang terus menerus, ini akan menyebabkan air akan semakin mudah jalannya, sehingga semakin deraslah arus yang terbentuk di wilayah tersebut. Nah, contohnya aliran deras ini ada di mana? Pasti ada sungai yang beraliran deras yang biasanya dimanfaatkan untuk berarung jeram. Nah, selanjutnya ada juga bentukan yang lain nih akibat pengikisan, yaitu adalah bentuk air terjun atau rainfall. Nah, pasti semuanya di antara kira hampir semuanya ya pernah melihat yang namanya air terjun. Nah, kalau enggak di sini saya juga perlihatkan kembali nih mengenai si gambaran air terjun ini. Terlihat jelas ya di sini ada gambar pengikisan yang dilakukan oleh air, yang mana saat air-air ini jatuh, mereka akan membawakan berbagai macam material yang mengikis bagian dari atasnya. Nah, otomatis saat bagian atasnya ini terkikis, bagian bawahnya ini akan menyimpan berbagai macam bahan-bahan endapan. Gitu Sobat Belajar. Nah, selanjutnya kalau kita tadi udah membahas mengenai pengikisan karena air. Nah, ini juga ada yang kedua, masih pengikisan tentang air, tapi bedanya ini kita membahas mengenai air laut. Nah, kalau di air laut ternyata pengikisan juga terjadi dan menyebabkan berbagai macam bentuk yang sangat indah tentunya.
Nah, kalau kita lihat di sini Sobat Belajar, ada berbagai macam bentukan pantai ya kalau kita datang ke pantai, dan biasanya yang paling kita dekat dengan kita, sering kita injakan kaki di sini adalah di bagian beach, yaitu pantainya. Nah, di sini biasanya nih lokasinya kita berada, antara di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ternyata adanya arus laut, kemudian angin laut, kemudian juga berbagai macam yang ada di laut ini menyebabkan berbagai macam bentukan yang ada di laut. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sea cliff. Nah, si sea cliff ini adalah tebing laut. Jadi tebing-tebing ini yang berada di pinggiran laut inilah yang disebut dengan sea cliff, yang merupakan salah satu bentukan hasil bentang alam oleh pengikisan atau erosi air laut. Nah, kemudian yang kedua ada wave cut platform atau paparan erosi. Nah, wave cut platform ini ada di mana? Dia letaknya di sini Sobat Belajar. Nah, jadi dia di tepi-tepi dari tebing biasanya. Kalau tebingnya ini ada di sini, si cliff. Saya akan tuliskan cliff. Nah, bawahnya lagi ternyata ada paparan yang tercipta akibat juga karena proses erosi yang kita sebut dengan istilah wave cut platform, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kita sering melihat ya, kalau kita lagi jalan-jalan nih ke pantai, biasanya kita melihat sebuah tempat yang seperti gua yang ada di pinggiran pantai. Nah, ini juga merupakan salah satu proses yang terbentuk akibat proses erosi atau pengikisan yang kita kenal dengan istilah gua laut atau sea cave. Nah, kemudian selanjutnya juga ada sea urch atau yang kita kenal dengan istilah busur laut. Kemudian bentukan-bentukan yang lainnya ada apa aja? Ada natural bridge. Nah, si natural bridge ini merupakan salah satu jembatan alami yang tercipta juga karena proses pengikisan. Jadi ketika batuan yang ada di laut, harusnya kan terbentuknya seperti ini ya Sobat Belajar. Seperti ini. Nah, di sini bagian yang penuh. Namun karena berkali-kali wilayah yang ini terhantam oleh air berkali-kali, sehingga wilayah yang tengah menjadi bolong dan akibatnya terbentuklah seperti ini yang menyambungkan antara di sini ada untuk melewati air, di sini sebagai daratannya, sehingga dia berbentuk seperti jembatan dan disebut sebagai jembatan alami bentukan dari air laut. Kemudian juga ada headline, ada sea stack yang juga merupakan bentukan dari pengikisan atau erosi oleh air laut. Baik, kalau selanjutnya kalau kita udah bahas nih pengikisan mengenai air laut, ternyata ini belum selesai Sobat Belajar. Ada bentukan atau bentang alam yang juga tercipta karena proses pengikisan oleh air laut, yaitu adalah ada tanjung dan juga teluk. Nah, sekarang kira-kira menurut kamu apa sih perbedaan antara tanjung dan juga teluk? Nah, ternyata tanjung dan teluk ini juga berbeda Sobat Belajar. Kalau tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Ini dia, daratan yang menjorok ke laut. Tapi berbedanya kalau si teluk ini merupakan laut yang menjorok ke daratan. Jadi ini adalah laut yang menjorok ke daratan. Nah, jadi berbeda ya antara teluk dan juga tanjung. Nah, kemudian juga ada proses erosi karena oleh es atau gletser, yaitu salah satu bentukannya adalah fjord, yang mana si fjord ini merupakan sebuah pantai yang berkelok-kelok yang terbentuk karena adanya es yang mencair dan akibatnya terbentuklah seperti ini. Keren banget ya bentukannya Sobat Belajar. Dan selanjutnya ada juga erosi yang terbentuk oleh angin, salah satunya adalah tanah los. Nah, tanah los ini juga sering banget dan banyak sekali seringkali kita temuin, bisa ada di Bali salah satunya. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa kuis ya mengenai proses-proses pelapukan. Nah, nomor 1 kuisnya adalah sebagai berikut. Berikut ini yang bukan merupakan jenis pelapukan, yaitu pelapukan yang mana kira-kira? Apakah A, mekanik, atau B, fisik, atau C, gravitasi, atau D, kimiawi, atau yang ini yaitu organik. Nah, ini gampang banget nih untuk dimengerti sama teman-teman semua mengenai berbagai macam jenis pelapukan. Pasti teman-teman tahu dong ya, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, aku yakin pasti tahu mengenai jawabannya. Kalau tahu, yuk dijawab dan di-keep jawaban kamu
seperti biasa aku akan hitung 5 detik aja untuk kamu menjawab. Kalau sudah siap akan aku hitung 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, sudah ya. Kalau sudah, berikut jawabannya yang tepat adalah gravitasi. Karena seperti yang kita lihat tadi di awal, bahwa ada 3 jenis gravitasi, yaitu yang pertama ada maksud saya adalah pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik atau pelapukan mekanik. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimiawi, dan yang ketiga ada pelapukan organik atau biologis. Nah, jadi istilahnya sama aja antara pelapukan organik maupun biologis, seperti itu. Sama seperti fisik atau fisika ataupun mekanik, itu sama aja ya sobat belajar. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua juga masih mudah kok, yaitu mengenai proses pelapukan mekanik. Ini terjadi kira-kira melalui proses apa ya? Apakah A. pemuaian, atau B. peleburan, atau C. pengendapan, atau D. pengikisan, atau malah E nih, yaitu pemampatan. Nah, ini kalian pasti juga tahu jawabannya karena soalnya mudah banget dan aku yakin kalian tahu. Dan tadi pun telah dijelaskan ya mengenai ini. Silahkan dijawab, kembali akan aku hitung dari 5 sampai 1. Kalau sudah, akan aku hitung 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya sobat belajar. Kalau sudah, jawabannya adalah pemuaian. Nah, tadi kan juga dijelaskan ya, bahwa salah satu proses dari pelapukan mekanik adalah pemuaian. Yang mana dari pemuaian ini dapat menyebabkan batuan gampang sekali untuk rapuh dan juga melapuk. Nah, dan baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas banyak sekali bentukan ataupun bentang alam yang tercipta akibat proses baik itu pelapukan maupun pengikisan yang terjadi di muka bumi ini. Dan ternyata semuanya itu membentuk perubahan yang sangat signifikan. Baik itu seperti bentukan fjord, cliff, bahkan juga sungai yang bentuknya menjadi V, dan ada terbentuk juga tanjung dan juga delta, dan bahkan batuan pun juga bisa remuk ataupun hancur karena proses-proses yang terjadi di alam. Nah, jadi kalau alam aja bisa bikin perubahan, kamu juga harus bikin perubahan ya. Dan ditambah lagi, apalagi karena sekarang belajar itu mudah. Jadi, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!